Saat ini penggunaan internet itu semakin mudah ya dijangkau dan juga makin kenceng nih. Sehingga sangat memungkinkan untuk banyak orang mengakses film-film yang gak benar, film-film dewasa itu dengan mudah. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa film dewasa ini menyuguhkan pria dan wanita kesempatan untuk mengeksplorasi fantasi seksualnya. Namun, hati-hati, ketagihan atau kecanduan dalam menonton film dewasa ini itu akan berefek buruk pada otak. Kok bisa ya? Yuk kita bahas di video berikut ini. Hai, assalamualaikum, salam sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya menonton film dewasa dan berhubungan seksual atau berhubungan biologis bersama pasangan Anda itu sama-sama akan melepaskan dopamin di dalam otak. Ketika menonton film itu sudah berlebihan, maka otak itu akan kebanjiran nih sama si dopamin tadi. Artinya, otak akan menjadi tidak sensitif akan efek si dopamin itu sendiri, karena udah kebanyakan. Jadi, orang-orang yang sering nih menonton film dewasa, itu akan memiliki respon yang lamban terhadap stimulasi seksual di kehidupan nyatanya. Karena bahwa si otak tadi itu akan membutuhkan dopamin yang lebih banyak lagi nih agar bisa merasakan rasa yang sama ketika beraktivitas maupun saat melakukan hubungan biologis secara nyata dengan pasangan. Nah, karena kebutuhan tersebut, makin banyak kan kebutuhan dopaminnya, maka orang yang suka nonton film dewasa ini akan terus menonton film tersebut demi memenuhi kebutuhan otak akan dopamin tadi. Membludaknya kebutuhan dopamin itu berarti membuat penonton film dewasa mulai memerlukan pengalaman-pengalaman ekstrim yang untuk meningkatkan supaya dia bisa terangsang nih secara seksual. Sayangnya, pecandu film dewasa ini akan lebih mudah nih untuk terangsang melalui gambar ataupun melalui film nih. Lalu akan sulit dia terangsang pada pasangan nyatanya pada saat melakukan hubungan biologis. Sehingga kondisi ini akan menyulitkan atau tidak baik nih pada kondisi nyata untuk teman-teman sendiri. Jadi ada beberapa cara nih yang bisa kalian lakukan agar bisa terhindar dari kecanduan film dewasa. Yang pertama, ada niat untuk berhenti menonton tersebut. Yang pertama kali harus dilakukan untuk bisa berhenti itu adalah ketika sudah menjadi candu gitu ya. Menegaskan pikiran kalian untuk berhenti dengan mengatakan saya ingin berhenti untuk menonton film dewasa tersebut. Karena kamu pasti lelah kecanduan si film dewasa ini. Dan rasa lelah itu harus memotivasi kamu untuk berhenti. Jika tidak berkomitmen dengan sungguh-sungguh, ya kamu hanya bisa berhenti sementara waktu dan tidak menutup kemungkinan kamu akan untuk melakukannya lagi, menonton lagi nih di kemudian hari. Yang kedua, buatlah planning yang lebih baik. Kalau kamu dulu pernah mencoba nih untuk menghentikan kecanduan dalam menonton film dewasa tersebut, tetapi gagal gitu ya, dan terjerumus lagi. Nah, jangan lakukan cara yang sama seperti yang kemarin untuk berhenti. Cari metode baru yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Karena jika kamu mencoba berhenti dengan cara yang sama, ada kemungkinan untuk gagal lagi gitu ya. Tetap usaha lagi nih gimana caranya supaya bisa berhenti menonton film dewasa tersebut. Yang ketiga, kalian boleh coba untuk sharing nih ke orang-orang terdekat kalian yang ada di circle kalian gitu ya. Selanjutnya, kamu juga harus jujur dan terbuka akan masalah yang sedang kamu alami ini kepada orang terdekat kalian. Misalnya kepada pasangan, baik kepada istri atau kepada suami misalnya yang dialami oleh wanita. Atau kepada sahabat nih gitu ya. Setidaknya ada satu orang terdekat nih yang harus tahu kebenaran tentang kecanduan dalam menonton film dewasa atau pornografi ini yang sedang kamu alami. Supaya mereka bisa membantu dan mendukung dalam proses menghentikan kamu dalam kecanduan ini ya.
Cara yang keempat, tentu saja hindari aksesnya. Ini poin penting ya teman-teman. Kamu harus membersihkan semua file yang ada di laptop kamu atau mungkin di HP kamu gitu ya. Ada di harddisk kamu, dimanapun kamu simpan koleksi film-film dewasa tersebut, sebaiknya dibuang dan dihapus. Ini juga termasuk barang-barang yang terkait nih dengan pornografi ya. Intinya singkirkanlah semua benda-benda yang membuat kamu merasa ingin menonton si film dewasa lagi, supaya kecanduannya bisa sehat lagi, bisa sembuh kembali. Yang kelima, itu harus diblokir semuanya. Situs-situs film dewasa memang udah diblokir oleh pemerintah, tetapi tetap aja kan kalian menemukan cara atau apa nih sejenisnya lah untuk bisa membuka si link-link tersebut. Nah, harus sadar diri kalau kalian ingin sehat kembali, tidak kecanduan dalam film-film dewasa ini, kalian harus blokir aksesnya, jangan dibuka atau segera dihapus kembali. Intinya, segala sesuatu yang berbau-bau pornografi sekecil apapun itu harus diblokir atau dicegah atau dihapus. Dan yang paling penting, kalian harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Tanamkan di benak kamu bahwa kamu melakukan ini bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tetapi juga untuk pasangan kamu gitu ya. Ingat, tidak hanya kamu yang akan merasakan efeknya, tapi kalau kalian udah menikah misalnya atau udah berkeluarga, pasangan kalian baik istri atau suami itu juga akan terkena imbasnya. Karena nafsu kamu dalam melakukan hubungan biologis itu tidak sebesar hasrat kamu pada saat menonton film dewasa. Kemudian untuk yang sudah memiliki anak gitu, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti mereka membuka gadget kalian, laptop kalian, itu sampai melihat ada aktivitas-aktivitas seperti itu, dan itu bisa sangat buruk banget ya efeknya untuk anak-anak. Ingat ya teman-teman, dalam film-film dewasa itu hanyalah rekaan, kayak film-film kita nonton film biasa, nonton drama gitu ya. Lebih baik fokus pada apa yang terjadi di dalam hidup kamu, karena dampak negatif dalam film dewasa itu sangat nyata sekali tanpa kamu sadari. Oke teman-teman, semoga kita selalu sehat ya dimanapun kita berada, baik secara fisik, baik secara mental gitu ya. Semoga kita selalu sehat. Dan terima kasih sudah menonton video sampai habis. Wassalamualaikum.